TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Agama Islam. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi? Pernah. Pernah. Apakah dalam pemeriksaan ada dibuatkan berita acara? Berita acara pemeriksaan BAP seperti ini? Iya. Ada ya? Ada. Apakah di dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik KPK Ibu tanda tangan dan paraf? Iya. Betul ya. Apakah sebelum ditandatangani dan diparaf Ibu baca terlebih dahulu? Iya, betul. Dibaca, baik. Keterangan yang diberikan di penyidik KPK apakah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialami oleh Ibu? Iya, ada yang... Ada gimana? Iya, ada yang... Nah, maksudnya benar. apakah keterangan ini betul, maksudnya sesuai dengan yang Ibu Betul. alami, dengar? Betul, Oh, betul. yang mulia. Nanti lebih lanjut akan ditanyakan oleh Iya, penutupnya. iya. Baik, Saudara Aulia Rahmi, pertanyaannya pada pokoknya sama. Pernah diperiksa oleh penyidik KPK? Pernah, Yang Mulia. Pernah. Dalam pemeriksaan dibuatkan berita acara? Betul. Seperti ini ya? Ya, Saudara tanda tangan dan paraf? betul Yang Mulia. Sebelum ditandatangani dan diparaf, saudara baca terlebih dahulu? Betul. Betul. Keterangan yang ada di dalam BAP ini sesuai yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami? Betul. Betul ya. Silahkan Pak Jaksa langsung. Sejak kapan saudara kenalnya dengan Freddy Yuman? Kenalnya sejak diberitahukan oleh Lia bahwa ini adalah sepupu daripada Reski. Iya, kapan itu Bu? Waktunya Bu? Waktu itu di Simpruk. Iya, kapan waktunya? Waktunya masih ingat waktunya kapan itu? Saya lupa. Lupa. Di Simpruk ya? Di Simpruk itu Simpruk mana ini lengkapnya? Simpruk ada alamat di situ, Pak, di berita acara saya. Simpruk Golf itu ya? Iya. Yang saudara sewa itu ya? Iya. Baik. Nah, setahu saudara Freddy Yuman ini pekerjaannya apa Bu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak pernah tersampaikan oleh Lia tadi bahwa apa yang pekerjaan Freddy Yuman tidak disampaikan? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kalau sehari-hari saudara tahu apa kegiatan dia sehari-hari? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian tadi pada waktu Lia menyampaikan pada saudara tadi, penyampaiannya apa kaitan si Freddy Yuman dengan Reski ya? Apa kaitannya Bu? Apakah ada hubungan pekerjaan selain hubungan sepupu tadi ya? Iya. Apakah ada hubungan pekerjaan antara Reski dengan Freddy Yuman? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Sehari-hari juga nggak tahu apa yang dilakukan Freddy Yuman, nggak tahu juga. Tidak tahu. Oke, baik. Tadi saudara sampaikan di Simpruk ya, Simpruk Golf disampaikan tadi ya. Ya. Nah, pada saat saudara disampaikan itu apakah sehari-hari Freddy Yuman tinggal di situ? Tidak. Tidak. Tidak atau tidak tahu? Tidak. Maksud saya tidak tiap hari di situ, tidak. Berarti ada tinggal di situ juga. Tinggal di situ itu hanya untuk membantu saya di waktu saya pindahan dari apartemen Dharma Wangsa. Nah, Freddy Yuman sudah ada di Simpruk itu. Lalu membantu saya untuk mengeluarkan koper-koper dari mobil saya, itu saja, Pak Jaksa. Gimana sih yang jelas tadi Saya saudara, tidak sebentar. melihat Tadi saudara sampaikan tadi ya, iya, bahwa ada pernah dia di situ menginap, ada kadang tidak. Makanya yang saya ingin tegas saudara, ada nggak dia pernah tinggal di situ, menginap di situ? ini saya disumpah ya, Pak Jaksa. Iya, betul, Ya. betul, disumpah. Yang benar adalah saya melihatnya hanya sekali itu saja, Sekali. membantu saya di waktu pindahan. Pertanyaan saya, apakah pernah dia menginap atau tinggal di situ?
Pernah Tidak nggak? tahu. Tidak tahu. Saya tidak mengetahui. Oke, sudah disumpah ya, saya ingatkan ya. Oke, kemudian tadi saudara sebutkan bahwa Ferdi Yuman membantu pindahan ya. Ya. Kapan itu saudara pindahan, dari mana ke mana? Dari Dharma Wangsa, apartemen Dharma Wangsa ke Simpruk Golf. Iya. Saya setir sendiri dengan putri saya. Saya belum tanya itu, saya belum tanya itu. Saya hanya tanya kapan saudara pindahan, dari mana dan kemana? Dari Dharma Wangsa ke Simpruk. Kapan itu? Sekitar tanggal 28 Februari 28 Februari tahun 2020. Sewa yang di Simpruk ini apa saudara tahu? Bagaimana prosesnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terus siapa yang menyewa? Saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Terus gimana kok bisa saudara kemudian tidak tahu yang menyewa, tidak tahu proses sewanya, tapi bisa tinggal di situ? Ya, putri saya Rizky Aulia Rahmi, sebelum saya pindahan itu sehari sebelumnya dia bicara dengan saya, Ma, kita pindah ya ke Simpruk, begitu saja. Iya. Alasannya nggak disampaikan kenapa harus pindah ke situ? Tidak ada alasan apapun, karena itu sudah habis Pak, 3 bulan. Oke. Kan kalau sesuai alamat yang tadi sudah sampaikan di sidang, kan saudara punya rumah di Hang Lekir ya? Iya. Betul ya? Kemudian pindah ke Danau Wangsa. Kemudian pindah lagi ke Simpruk. Ini kan masih satu Jakarta ya? Iya. Makanya saya tanya kepada saudara, apa alasannya kemudian kok masih di Jakarta aja kok sampai pindah-pindah begitu? Iya. Akan saya jelaskan Pak Jaksa. Kenapa saya berpindah-pindah dari Jakarta ke Jakarta, dari satu rumah ke satu rumah. Sangat menyedihkan sekali, karena cucu saya yang pertama, di waktu penggeledahan yang pertama, tahun 2016, itu digerebek oleh penyidik-penyidik KPK. Di situ cucu saya trauma berat karena satu hari jadi malam digerebek sekitar jam 12 malam, tidak tidur, tidak apa-apa. Namun waktu penggerbekan itu cucu saya dan putri saya ini sedang mengandung sekitar 7 bulan, kalau enggak 6 bulan 7 bulan. Dan itu antara kamar putri saya dengan kamar saya itu agak jauh. Jadi putri saya ini lari sambil mengandung karena saya dari KPK ini digerebek gitu kan. Dan itu tidak pelan. Jujur demi Allah, cucu saya itu sedang tidur, digedor-gedor pintu sampai dia bangun. Sejak saat itu Bapak Jaksa, sejak saat itu cucu saya itu setiap malam selalu menangis histeris dan selalu kejang-kejang. Itu selalu begitu setiap malam. Oke, jadi itu alasannya ya? Itu alasannya ya? Itu alasannya. Oke, baik, Pak. saya lanjutkan. Karena apa? Kalau kita lanjut terus ke rumah lagi, kalaupun Pak Nur Hadi ini tersangka, tentunya kan digedor-gedor juga makin parah Pak. Oke. Karena setiap malam itu selalu menangis dan menjerit-jerit. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Tadi saudara menceritakan itu kejadian tahun 2016. Betul ya? Ya, itu kejadian 2016 ya, saudara di sekitar Gerbek Tuyana. 2016. Kemudian saudara pindahnya tahun berapa itu? Pindahnya tahun berapa? Pindahnya ke Dharma Wangsa tahun berapa itu? Apakah di tahun itu juga ataukah? Oh tidak Pak, saya berapa? terkadang kan permasalahan sudah selesai, tidak ada
yang 2016 ini kan menduga Pak Nur ada, saya juga kurang tahu permasalahan. Iya, sebentar, saya akan mengkaitkan alasan saudara tadi, ini itu baru pindah. Tidak itu Pak. Loh, makanya saya tanya. Juga pindah, saya tidak di Hanglekir terus menerus. Kadang-kadang saya di rumah Gadok, kadang-kadang saya di rumah saudara, gitu. Iya, berarti kan saudara tadi menceritakan, kan pertanyaan saya kan yang pindah ke Dharma Wangsa, sudah menjelaskan alasannya karena tadi di kejadian 2016. Nah, kemudian sudah pindahnya di tahun 2020 ya, Iya. Betul ya? Oke. Kemudian pindah ke Simpruk tahun berapa? 2020 bulan Februari. 2020 Februari ya? Iya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi saya kaitkan lagi dengan keterangan saudara bahwa saudara menyebutkan bahwa pada waktu digeledah itu diduga Pak Nur Hadi ada kaitan perkara. Kemudian saudara menyinggung juga takut digeledah lagi karena Pak Nur Hadi tersangka. Ya kan? Tadi kan menyebut gitu kan? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah saudara tahu terkait dengan perkara yang sudah disidangkan ya, kapan Pak Nur Hadi dinyatakan sebagai tersangka? Saya waktu tahunya Pak, karena Pak Nur Hadi mengajukan pra-peradilan. Itu yang saya tahu. Bulan apa itu, Bu? Lupa Pak. Tahun? Kenapa? Tahunnya? Kenapa? Kalau lupa bulannya mungkin tahunnya masih ingat? Lupa Pak. Saya sudah setahun yang lalu plus sudah setahun lebih Pak. Ya, Saya apakah lupa. tahun 2020, 2019? Tahunnya sih lupa Pak. Daripada saya kira. Iya, kalau enggak 2019 ya 2020 begitu Pak. Oke, lupa saudara ya. Kalau di BAP sudah bisa menjelaskan, di sini lupa kan jadi lucu saudara ini. Ini saya bacakan keterangan saudara di BAP nomor 8. Saya mengingatkan keterangan saudara ya, karena saudara lupa terus kan. Di sini sudah menjelaskan, kata Pak Nur, kemudian saya menjawab, oh iya, betul ini. Saudara di sini bisa menjelaskan akhir Desember 2020 kok. Itu mohon izin Pak Jaksa. Ya. Ini kan sudah lama sekali. Ya. Jadi Desember itu sewanya Pak. Desember itu sewanya. Begitu. Desember Jadi, sewanya. itu Desember, Januari, Februari habis. Hanya 3 bulan Pak Jaksa. Enggak, di sini yang saudara menerangkan, kan pertanyaan saat ini masalah penetapan tersangka tadi kan saya tanya, apakah saudara tahu penetapan tersangkanya? Saudara kan ngomongnya kan lupa. Ya, makanya saya ingatkan di BAP ini saudara bisa menyebutkan dengan jelas di sini gitu loh. Ya. Masa sekarang lupa kan gitu. BAP-nya kan sudah lama Pak Jaksa. Saya ini disumpah. Jadi Iya, yang sudah saya disumpah, pakai memang. adalah di persidangan ini. Apa sih keseharian Ferdi Yuman? Saudara nggak tahu ya Saya kan? tidak tahu. Ya. Kemudian tadi sudah menjelaskan bahwa pada saat pindah dari Dharma Wangsa ke Simpruk, Ferdi Yuman itu kan ikut bantu-bantu saudara. Betul nggak? Saya begini, Pak Gimana? Jaksa ya. Iya. Saya pindah dari apartemen Dharma Wangsa. Di depan pagar itu sudah ada Ferdi. Tadi kan nggak ngomong gitu, Bu. Nah ini makanya Pak, Saudara yang jelas ngomongnya. di depan itu sudah ada Ferdi, bukan Ferdi membantu saya untuk setir, saya juga setir sendiri. Tidak ada supir, tidak ada siapa-siapa, saya dan dia yang setir. Ya mungkin tadi kan direkam juga ya persidangan ini ya. Tadi kan Ibu mau menyampaikan bahwa Ferdi membantu perpindahan dari Dharma Wangsa Iya, ke... betul membantu Ya, Pak, menurunkan koper-koper. Nah, Kan saya bilang. makanya saya tanyakan kesehariannya dia. Apa sih kaitan dia bisa membantu saudara menurunkan koper-koper, kapasitasnya dia di situ apa? Kan pasti saudara juga sebagai orang yang mungkin dianggap di situ dituakan atau kan tahu ini anak apa kapasitasnya di sini. Itu kan pasti tahunya, harusnya kan tahu kan?
Saya bilang, Pak Jaksa, bahwa dia hanya membantu untuk menurunkan koper-koper saja. Kalau untuk kesehariannya, saya tidak tahu, Tidak tahu, kerjanya oke. apa. Apakah membantu Reski kerjanya? Tahu nggak? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Oke. Selain apa namanya, Fedi Yuman ini tadi membantu saudara di pindahan tadi dari Mangsa ke Simpruk. Ada lagi nggak dia kemudian membantu saudara dalam membantu untuk kegiatan-kegiatan atau kerjaan-kerjaan yang lain? Kerjaan saya Ada tidak nggak? pernah. Tidak ada. Tidak Kalau ada. kerjaan sehari-harinya Lia mungkin yang sudah tahu, ada nggak membantu si Ferdi, membantu Lia sehari-harinya atau membantu Reski? Ada nggak sudah tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saya izin saya bacakan BAP saudara saksi ya di poin 5 angka 1 bagaimana yang diminta oleh Rizky Aulia. Iya, itu betul. Namun Iya, sesekali, makanya. Pak Jaksa, Itulah, sesekali. saudara. Tapi untuk sehari-harinya saya kan tidak tahu kerjaannya apa. Tuh. Kemudian siapa yang tinggal di situ? Saya, Ah, Lia, cucu saya, dan pembantu. Pembantu siapa namanya? Namanya Evi. Selain itu ada orang lain? Kenapa? Ada orang lain selain itu? Tidak ada. Oke. Saudara, Lia, cucu 2 orang, jadi 4 Iya. orang ya? Iya. Pembantu berapa orang? Pembantu Evi Ah, dan Ibu Wiwi. 2 orang, Iya. 6 orang. Oke, 6 orang ya. Iya. Nah kemudian tadi sesekali Ferdi juga pernah nginep di situ. Tadi sudah sebutkan situ. Sesekali tadi kan Sesekali ya. pernah nginep di situ juga. Sesekali. Oke. Nah kemudian untuk selama di situ dari 28 Februari sampai dengan tanggal berapa saudara? Kenapa? Tinggal di Simpruk itu dari tanggal 28 Februari sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 1 tahun, Pak. 1 tahun. Sampai tanggal 20 Februari 2021. Betul? Iya. Oke. Nah, selama periode itu ada nggak kemudian Pak Nur Hadi atau Rizky juga ke situ? Tidak pernah. Tidak Tidak pernah. Selama- Akan saya jelaskan, Bapak. Benar, saya nggak perlu penjelasan, saya tanya dulu. Saudara yang menjawab. 28 Februari sampai dengan 2020 sampai dengan Februari 2021 tidak pernah Rizky sama Pak Nur Hadi ke situ, betul ya? Ya, akan saya jelaskan ya, Pak ya. Silakan. Akan saya jelaskan. Ya, silakan dijelaskan. Pak Nur Hadi tidak pernah sejak saya tinggal di situ tidak pernah. Namun Pak Nur Hadi itu Lebaran H-2 dia datang dari Jawa Timur dengan Reski. Terus? Dia datang, tujuannya adalah, saya juga kaget karena begitu saya di kamar, Pak Nur Hadi datang, itu H-2 sebelum Lebaran. Lalu dia datang, Hari 2 tanggal berapa Bu? Masih ingat tanggalnya Bu? H-2 Lebaran, Pak. Ya tanggalnya masih ingat tanggalnya saudara? Mei ya Pak ya, sekitar Mei mungkin ya. Tanggalnya? Tanggalnya saya lupa Pak. Lebarannya Mei 2020 ya? iya 2020 betul. H-2 Pak, H-2. Kenapa? Tahu Pak Nur Hadi sebagai DPO sejak kapan taunya? Apa Pak? Ibu Kurang sebagai jelas. ibu sebagai istrinya Pak Nur Hadi. Iya. Tahu Pak Nur Hadi sebagai DPO sejak kapan? Tahu status Pak Nur Hadi sebagai DPO, sebagai daftar pencarian orang, Itu saya tidak tahu. sejak kapan? Tidak tahu. Tidak Karena tahu. saya tidak membaca, saya tidak ada TV, tidak ada membaca apapun. Kalau tadi tersangka akhir Desember ya, 2019 ya, tahunnya tadi ya. Oke. Iya. Baik. Pada saat saudara mengetahui Pak Nur Hadi datang di situ,
ada nggak saudara kemudian menyarankan segeralah kemudian menyerahkan diri atau segera datang ke KPK? Iya, memang beliau sendiri bicara akan Saudara menyerahkan menyampaikan diri seminggu setelah Lebaran, Hari Raya Kupat, untuk menguatkan keluarga dan cucu-cucu, itu saja. Kemudian pada waktu proses yang 1 Juni, saudara ada di situ? Yang 1 Juni penangkapan itu ada di situ, saudara? Kenapa? Ada. Ada di situ. Oke. Ada. Nah, kemudian pada waktu itu ketika proses penangkapan, bisa saudara ceritakan Kenapa? bagaimana ceritanya pada waktu proses tanggal 1 Juni itu? Tanggal 1 Juli, saya, Pak Nur Hadi, sudah mau istirahat, Pak. Kan 1 minggu setelah Lebaran ini, beliau mau menyerahkan. Sebelum menyerahkan, nah ini sebetulnya mau menyerahkan diri ke KPK, namun sudah ditangkap lebih dulu. Gitu. Gimana prosesnya, Bu? Ceritanya bagaimana? Prosesnya ya itu, saya udah mau istirahat tidur, saya, cucu saya, Reski dan Pak Nur. Pak Nur tidurnya di bawah, anak-anak di atas, gitu Pak. Lalu ada yang ketok-ketok, menggedor-gedor, tolong buka. Nah inilah yang sangat-sangat saya takutkan. Karena apa? Cucu saya melihat secara jelas 2 cucu saya itu. Dan sekarang pun 2 anak kecil ini yang masih 6 tahun dan 4 tahun sangat trauma berat, Pak. Karena apa? Di waktu penangkapan itu pun dia melihat kakeknya diborgol, ayahnya pun diborgol. Cukup ya Bu ya, cukup ya. Baik, selanjutnya lagi pertanyaan saya. Oke, nah pada waktu proses itu, kan tadi kan di awal sudah menyebutkan bahwa Pak Nur Hadi Tidak sembunyi. Tidak ada sembunyi, tidak ada. Langsung. Oke. Langsung menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Begitu petugas masuk langsung Pak Nur Hadi datang menyerahkan diri. Langsung menyerahkan diri. Tidak ada bersembunyi apa-apa, tidak ada. Karena kami juga ada dokumentasinya ya terkait sebagainya, nanti kita cross check dengan dokumentasi kita kan. Iya. Kita kemarin juga Pak, silakan dilihat lagi Pak Jaksa dokumentasinya. Karena apa? Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada. Oke, iya karena begitu kan kita juga sudah meriksa juga. Iya, dibuka. Saksi-saksi yang lain semuanya pun dibuka gitu, tidak ada apa-apa. Baik. Nanti kita cross check dengan dokumentasi kita, Bu. Nah, kemudian pada waktu tanggal 1 itu Pak Nur Hadi dan Rizky kemudian dibawa ke kantor KPK ya, betul ya? Di tanggal 1 itu ya? Iya betul. Ya. Nah, kemudian itu yang di rumah itu? Tidak ada yang diamankan Pak. Maksudnya diamankan KPK? Iya. Iya, memang semua disita. Disita oleh KPK, ada ya barang-barang oleh ya? KPK semua. Dan itu ditemukan di rumah itu ya? Di rumah itu. Oke. Baik. Kemudian saya kembali ke... Tidak ada Pak, perlawanan juga tidak ada. Iya, nanti kita cocokkan bukti kita, Bu. Kembali ke tadi apa namanya? Ada di situ atau bagaimana? Ya itu kebawa karena banyaknya barang yang dibawa gitu loh Pak. Barang apa namanya pindahan itu. Gitu. Jadi barang itu dibawa dari barang-barang pindahan. Iya. Jadi memang sudah ada dari dulu plat nomor itu ya. Iya. Oke. Apa kemudian fungsi Saya tahu bahwa Reski yang meminta tolong untuk Ferdi ke Jakarta, kiranya
memang seperti supir saya cuti untuk beberapa minggu, lalu Ferdi dipanggil untuk mendampingi Reski dan juga membantu saya. Membantu saudara ya? Digaji nggak sama Reski? Kalau setahu saya digaji. Digaji ya? Ya. Berapa gajinya Ferdi? Saya tidak mengetahui. Tidak Pak tahu Jaksa. gajinya. Iya. Kok tahu saudara Ferdi digaji, tahu dari mana? Ya, dia pernah izin sama saya. Ini Ferdi nanti kalau bantu-bantu saya mau gaji Ferdi. Oh iya. Oke. Nah, selain tadi tugasnya tadi menyupir ya, kalau nggak bisa nyupir ya. Iya. Apa ada tugas lain selain nyupir? Tidak ada Pak Jaksa. Tidak ada. Tidak ada. Mungkin tidak. mengantar anak saya Ngantar juga sekolah. ngantar sekolah. Ngantar sekolah. Ya, mengantar sekolah. Oke. Kalau apa namanya terkait pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaannya Reski di luar memenuhi kebutuhan sehari-hari saudara tadi, apakah ada pekerjaan Ferdi Yuman selain itu? Saya tidak tahu Pak Jaksa. Hah? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Tidak tahu. Biasanya yang digunakan mobilnya mobil apa? Kalau ke Jakarta saya tidak pernah lihat, tapi pernah Reski memiliki mobil Fortuner. Fortuner. Lalu Fortuner itu Reski izin kepada saya untuk mau menjual ke Ferdi. Oh, itu Fortunernya berarti Fortunernya Reski ya? Fortuner Reski yang sudah dijual kepada Ferdi. Fortunernya Reski yang dijual Kepada Ferdi. ke Ferdi. Plat nomornya berapa? Masih ingat? Saya nggak ingat. Ya ingat, itu plat nomor Jakarta atau pasang plat nomor selain plat nomor Surabaya, tahu saudara? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Ya. Oke, baik. Kemudian tadi terkait dengan sewa rumah yang di Simpruk. Iya. Tadi kan keterangannya saksi Tin tadi kan saudara yang kemudian mengajak saksi Tin tinggal dipindah ke Simpruk. Betul. Betul ya? Betul. Nah, bagaimana proses kemudian kok tiba-tiba saudara minta mengajak saksi Tin pindah ke Simpruk? Ketika saya di Dharma Wangsa, Pak Jaksa, saya dihubungi oleh Ferdi. Ferdi menghubungi saya, dia mengabarkan, Li, ini saya sudah menyiapkan tempat, lokasinya di Simpruk untuk ibu, kamu sama anak-anak. Kiranya kalau mau pindah, kita mau ketemu besok. Saya mengiyakan untuk ketemu hari berikutnya di Simpruk. Itu kapan kejadiannya? Waktunya kapan itu? Waktu pindah itu tanggal 28 waktu masuk. 28 Februari Iya. 2020 ya? 2020. Ferdi Yuman kemudian meminta atau menyampaikan tadi kepada saudara untuk pindah ke Simpruk tadi. Betul. Atas keinginan dia sendiri atau ada yang memerintahkan Ferdi Yuman? Yang memerintahkan suami saya, dia bicara dengan saya. Ini Reski. Reski sudah menyiapkan. Oh, Reski sebelumnya sudah ngomong kepada saudara? Iya, Sudah betul. ngomong. Ferdi yang kemudian diminta untuk menyiapkan. Cucu Saudara sakit, di lingkungan misalkan situ- cucu sakit Oke, apa-apa cukup, Bu. semua juga saya Oke. sendiri begitu. Oke, cukup ya. Saudara sendiri sehari-hari di situ, apakah saudara juga bergaul dalam lingkungan, apakah kegiatan kemasyarakatan, keagamaan? Pernah ikut? Tidak. Enggak ikut. Oke. Saya ke Bu Lia ya. Boleh saya menambahkan Pak Ya. Jaksa? Bu Lia, terkait dengan terdakwa ini, Ya. terdakwa ini kan kerja kepada suami saudara ya. Itu sejak tahun berapa ini Bu? Yang saudara tahu? Saya lupa Pak Jaksa, Oh, cuman lupa. kalau diingat-ingat Ya, mungkin Kisaran? 2018 ya. 2018. Oke. Selain Pak Ferdi ini terdakwa, Ibu Tin Zuraida. Bentuknya besar ya, sama Bu Lia. Rumah Simpruk iya, Iya. besar. Jadi ibu sama putri ibu ini beraktivitas lebih sering di ruangan atas, Iya, jarang ke bawah gitu ya. jarang.
Terus berkenaan dengan lapor-lapor RT tadi, dulu kan Ibu pernah tinggal di Patal Senayan ya. Iya. Itu terus Villa Gadok. Ibu sama putri Ibu ini ngurusi nggak sih urusan seremeh lapor RT gitu, ngurusi nggak Saya sih? tidak pernah. Tidak pernah ngurusi ya? Dari Hang Lekir, dari mana-mana saya tidak pernah mengurusin itu. Urusan- Justru saya ini sebagai PNS berangkat subuh, pulangnya malam. Oke. Karena saya kalau di Diklat, Iya. Diklat Mahkamah Agung itu saya berangkat subuh, pulangnya malam di Gadok itu. Oke. Jadi pulangnya malam. Jadi saya tidak ngurus-ngurus yang begitu, Pak. Oke. Begitu. Terus berarti berkenaan dengan rumah Simpruk, setahu Ibu Saksi Tin ini cuman ya karena si putri Ibu tadi memberitahukan, "Ma, kita pindah," hanya sebatas itu ya? Iya. Terus saudara pindah gitu Iya, ya? itu. Oke. Terus berkenaan dengan pindah di rumah Simpruk tadi, ada nggak mungkin dari terdakwa atau dari Pak Reski atau dari Pak Nur bilang, ayo kita siapkan tempat persembunyian baru nih di Simpruk, sekitar kata-kata kayak gitu pernah ada nggak? Orangnya aja nggak ada, mau ngomong persembunyian apa, Pak? Oke. Orang disembunyi di mana? Iya. Di samping sudah rumah, di samping rumah lagi. Apa yang untuk sembunyi? Justru waktu KPK datang, itu memang Bapak itu kan mau menyerahkan diri ke KPK. Justru Bapak dan Reski bilang, ya KPK sudah datang, ya mari kita berkomunikasi. Oke. Itu saja, kita hadapi. Oke. Itu. Tidak ada sama sekali pikiran untuk bersembunyi, sama sekali tidak. Namun saya sangat-sangat menyayangkan karena apa? Datangnya penyidik itu mempengaruhi kejiwaan cucu saya sampai sekarang. Apa yang dilakukan penyidik itu? Kalau itu kan di atas itu kami di lantai 3. Digedor-gedor kamar, Pak. Mohon maaf, bisa saya bantu Ibu? Mungkin Ibu terlalu emosi. Iya. Kalau saya bisa, setelah Bapak ditangkap itu kan masih kita duduk bareng untuk di BAP kembali. Dia tidak mau karena mau melihat eyangnya sama ayahnya. Lalu di situ ya diborgol apa Bapak saya berusaha untuk menutupi, padahal kan semestinya nggak mungkin lah kemana-mana karena ya saya pertimbangannya nurani aja, semestinya seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, pada saat penangkapan ada nggak terdakwa ini? Saya tidak melihat. Tidak melihat ya? Tidak Penangkapan tidak ada si terdakwa ini ya? Tidak ada. Menarik nih untuk saksi Lia. Saksi Lia kan yang tahu pertama kali urusan rumah Simpruk ya? Betul. Tadi keterangannya kan karena si terdakwa ini ngubungi saksi Lia. Betul. Ya kan? Ada nggak si terdakwa ini ngomong, ayo Li kita sembunyi di Simpruk? Ada nggak kata-kata kayak gitu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kemudian ada nggak si apa namanya Anak-anak dan ibu. tidak untuk Pak Reski dan Pak Nur Hadi ya? Tidak. Tidak ya. Kemudian saya tertarik sama tadi. Memang pernah ya ada keluhan tentang ada kerusakan barang dan ada beberapa orang yang datang. Gitu ya. Betul. Pada saat beberapa orang datang itu Betul. tidak ada Pak Reski ataupun Pak Nur Hadi di situ. Tidak ada. Saya pastikan tidak ada, Pak. Jadi siapa saja tadi? Ada saya, anak saya 2 orang, ibu saya, pembantu saya, Evi dan Mbak Wiwi. Terus tadi ada satu lagi siapa? Ada Romi, tapi Romi itu tidak menginap, Bapak. Jadi waktu itu saya panggil, kebetulan Romi sedang di Jakarta, hanya mampir saja, saya mau keluar, menemani saya keluar, lalu kita pisah di situ. Jadi datang pada saat itu saja ya? Iya, betul. Sementara cukup tambahan rekan-rekan yang lain. Nah itu sebelum H-2 hari raya ya, apakah ada komunikasi Mas Rizky atau mungkin Bapak telepon saudara? Kalau dengan Bapak saya tidak ada komunikasi. Iya. Tapi karena saya disumpah, saya harus berkata jujur, saya komunikasi dengan suami saya. Waktu itu saya ditelepon, mungkin
2-3 kali saya ditelepon. Tapi setelah saya mau telepon kembali, saya sudah tidak bisa menghubungi. Itu. Ya, ini pertanyaan saya yang terakhir, harus jawab jujur. Jadi siapa yang menempati rumah yang disewa itu? Tolong dijawab dengan jujur. Saya Tadi? kalau setiap hari menetap tidak ada, hanya itu. Tidak ada ya, cukup Yang Mulia. Ya, cukup. Terakhir dijawab untuk kedua saksi ya. Jawabannya dan tidak. Apakah berarti apakah pindah-pindahnya itu, pindah-pindah rumah itu untuk keperluan psikologis cucu-cucu itu tadi ya? Betul, betul sekali. Hanya itu alasannya? Hanya itu alasannya. Saksi? Iya. Hanya itu Betul. alasannya Hanya pindah-pindah? itu saja, karena sampai saat ini pun cucu saya selalu trauma karena udah setahun lebih tidak ketemu juga dengan bapaknya dan kungnya. Itu saja. Sementara cukup, Yang Mulia, terima kasih. Udah set. Silakan. Saksi Aulia ya. Iya. Yang Mulia. Waktu di rumah Simpro Betul Yang Mulia. itu Fortuner warna hitam itu terakhir kapan? Ya. Tidak memperhatikan Yang Mulia. Itu waktu itu malam hari atau siang? Datangnya sore. Sore ya? Iya. Sore. Terus semalaman di situ, apa sore itu langsung hilang lagi Fortuner itu? Mobil itu terus di situ mengikuti Mas Ferdi. Dengan Mas Ferdi. Kenapa? Mobil itu bersama terus dengan Mas Ferdi. Jadi karena Mas Ferdi waktu itu menginap, sesampainya di Simpruk, mobil itu saya melihat masih ada. Masih ada ya? Betul. Kapan pergi mobil itu? Ketika Mas Ferdi pulang ke Surabaya, mobil itu sudah tidak ada. Pulang di Surabaya ya? Betul. Betul. Yang Mulia. Hari kedua atau hari ketiga? Waktu itu Simpruk Mas Ferdi hanya menginap 2 malam. 2 malam Ya, ya? yang 2 saya malam. ingat dia membawa mobil Fortuner itu. Pernah mendengar, saksi mendengar terdakwa Ferdi ini tertangkap? Pernah nggak? Saya tidak pernah. Tidak pernah mendengar? Iya, tidak pernah. Kapan ditangkapnya? Tidak. Di mana ditangkapnya? Tidak. Nggak pernah ya? Tidak. Oh, kalau pernah mau saya tanya jarak jangka waktunya berapa hari gitu dari apa namanya Fortuner ada di Simpruk itu? Nggak tahu ya? Tidak tahu. Tapi L ya? Seingat Tadinya saya L. Depannya L L, ya? tapi belakangnya saya tidak hafal. Yang Ya, Mulia. sudah balik nama ke terdakwa? Saya tidak tahu Nggak prosesnya. tahu ya? J. Oke. Dulunya punya Reski suami saya. punya Pak Rizky ya? Betul. Cukup Pak. Ada, Pak. Ada tambahan? Mungkin saya tidak ada yang saya tanggapi Tidak ada tanggapan. karena Intinya semua benar, sesuai. intinya. Ya. Ya, baik kalau gitu. Silahkan barang buktinya. Silahkan Ibu bawa mic-nya ya. Mic-nya dibawa. Dua-duanya. Surat-surat aja, surat-surat aja. Enggak tampilkan video enggak. Ini buat ya pada Bu Tin dan Bu Lia, nomor BP nomor 36, satu buah amplop rekop the resident at Dharma Wangsa. Tahu? Tidak. Tidak tahu. Nomor 58, kwitansi tanda terima bis properti tanggal 27? Tidak tahu. 59, satu lembar kwitansi tanda terima 70 juta. Nomor 62, satu bundel asli kontrak sewa. Bu Lia? Tidak tahu. Nomor 222, satu bundel print out kontrak sewa Jalan Simpruk. Terkait di kamarnya, Ya. apakah ini memang kamar bawah, bawah lantai dasar, dan ini pun serba. Jadi ini ada apa? Ada setrikaan, ada apa? Biasa tinggal di sini. Saya tidak tahu juga Pak. Namun kalau misalkan Elvi tadi cerita dia istirahat di situ, saya juga tidak tahu. Kemudian ini yang